dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya mau coba bahas lagi tentang paralel alternate ya. Jadi saya nggak bahas komponen panel seluruhnya. Yang mau saya bahas kali ini khusus tentang HSR-nya ya, hydroponic sequence relay. Nah di bawah itu udah ada rangkaiannya, nanti buat saya coba gitu kan. Jadi ini pengganti sebagai pressure switch ya, pressure switch 1 dan pressure switch 2 ya kan. Nah ini kabel-kabelnya saya berikan warnanya biar nanti cara connect-nya ketahuan ya, bagaimana cara connect-nya ya. Dan ini ada lampu untuk lampu pompa 1 dan lampu pompa 2 ya. Ada MCB sebagai pemutus arusnya. Nah ini dari kiri ke kanan ini pas ya, satu pas dari listrik langsung. Nanti ini masuk ke lampu nih, ini masuk ke lampu pasnya, ini netralnya pas lampu 2 dan netral lampu 2 ya. Nah yang mau kita bahasnya ini barangnya ya teman-teman ya, ini HSR KE HSR2. Ini HSR2 ini untuk 2 pompa ya, kalau 3 pompa dia HSR3 ya kan. Nah ini hydropore sequencing device ya. Nah, ini L1 masukannya pas, satu pas 30 volt AC 50 Hz ya. Ini buatan Turki teman-teman ya. Ini kotaknya seperti ini, kecil saja sepertinya, ringkas ya. Kita unboxing ya. Isinya ini cuman kotak HSR-nya, komponen HSR-nya sama kertas ya. Ya ini kertas. Nah sini ada wiringannya. Kita bahas kertasnya dulu ya, isi kertasnya. Jadi dari HSR ini menyertakan memproduksi ya berbagai komponen alat ya, komponen untuk berbagai komponen untuk alat-alat listrik ya. Ini mulai ada dari misalnya di sini ya. Nah ini ya, ini technical datanya, ada foto sel relay, terus ada buat star delta nih ya kan, star delta relay, terus ada tuh SKR liquid level control relay, sama yang kita pakai kali ini nih ya tuh, ada pas sequencing pas juga, protection device nya ini ya. Ini terus ada pas failure, terus HSR yang mau kita bahas kali ini, sama satu lagi nih kalau nggak salah ada WLC ya teman-teman ya. Ada WLC nya kayak ini yang liquid ini ya, ini liquid level control ini buat WLC ya. Ini mau kita bahasnya HSR. Di sini ada technical datanya ya. Kita langsung saja ke komponennya ya. Ini komponennya ya, ini HSR ya, teman-teman bisa lihat di sini nih HSR ya. Ini HSR 2 dari kiri kanan, sebelah atas ini ada out ya, sini ada out P1 P2 P3 dan netral. Jadi nanti kita masukin kabelnya ke sini ya. Ini out ini common ya, common. P1 ini untuk pressure 1, P2 untuk pressure 2. Jadi ini NO1 NO2 ya jatuhnya ya. Nah ini ada indikatornya on, kalau masuk voltase dia nyala,
terus ini input nanti kontaknya nyala dari preset 1 atau preset 2 atau preset 3 ya kan. Dan ini yang ke motor ya, ini outputnya. Ini untuk motor 1, motor 2 dan motor 3. Bentuk HSR2 dan HSR3 sama seperti ini ya, cuma nanti yang berfungsi sesuai dengan tipenya ya. Kalau ini HSR2 berarti yang dipakai yang berfungsi hanya P1 out, P1 dan P2. P3 nya tidak berfungsi ya teman-teman. Begitu juga ini ya, H1 dan H2 yang berfungsi, H3 nya tidak berfungsi. Nah ini L1 ini masuk pasnya ya. Nah ini skemanya seperti ini, skemanya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, ini kurang jelas ya. Nah ini nanti masuk L N ya, terus ini kontaknya kan NO berarti ya, NO1 NO2 ya, juga H1 dan H2. Dan di sini nih, ini outnya common, ini NO1 NO2. Oke, kita coba ya, langsung wiring aja ya, jadi kita bisa tahu cara wiringnya itu gimana sih dan fungsinya itu seperti apa. Oke, langsung masuk ke ini ya, modul wiring. Oke, pertama kita masukkan dulu netralnya ya, kabel netral. Ini kabel netral kita jumper kan ya, belum bisa lihat jumper, langsung masuk ke listrik ya, satu pas. Karena lubangnya ini kecil, kita nggak bisa pakai sekun ya, jadi hanya dibuka saja seperti ini teman-teman. Kalau ada sekun lidi ya yang bisa masuk ke sini boleh dipakai, tapi kalau nggak ada ya cukup seperti ini aja. Dan dia pakai obengnya obeng min ya, atau teman-teman bisa pakai test pen ya. Salah, masuk ini pasnya, jadi masuk ke atas ya. Oke, nolnya sudah terpasang, lalu kita masukkan pasnya ya. Ini pasnya, satu pasnya, teman-teman bisa lihat ini kabelnya melalui MCB langsung ke listrik satu pas ya, taruh di L1 ya, L1. Nah untuk input pressure switch ini saya pakai kabel merah ya sebagai commonnya ya teman-teman. Ada 3 kabel ya, ini merahnya sebagai merah ini sebagai commonnya ya, taruh di outnya ya. Jadi merah ini di jumper ya, di pressure switchnya di jumper seperti ini, hanya sebagai common ya, di jumper kan. Kita masukin langsung ke outnya. Jangan terkecoh dengan warna kabel ya teman-teman ya. Ini warna kabel saya bedakan hanya untuk lebih gampang mengetahui mana P1 dan P2 dan commonnya ya. Kita pakai P1 warna kuning ya. Untuk P1 kita pakai warna kuning. Oke, dan pressure 2 kita pakai warna hitam. Oke, sudah terpasang untuk inputnya ya, input pressure switchnya ya sudah terpasang. Sekarang kita pasang untuk outputnya. Jadi lampu ini sebagai pengganti dari motor ya, saya pakai saja sebagai pengganti dari motor, indikator saja. Ini motor pompa 1 ya, motor 1 sudah pompa motor 1 kita pasang ke
H1. Oke, dan motor 2, ini motor 2 teman, kita pasang di H2. Oke, H2 kita masukkan dulu setrumnya ya. Oke, kita coba naikkan MCB-nya. Ya, kita bisa lihat ya. Saya angkat saja biar kelihatan. Nah, lampu indikator on-nya nyala ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini lampu indikator on-nya nyala. Oke. Sekarang kita coba ya, begitu pressure switch satu kontak ya, pressure satu kontak, settingan pressure-nya di on. Kita coba nih ya, pompa satu on, ya, teman-teman bisa lihat. Ini indikatornya juga nyala ya, satu ya, P1 dan H1 nyala. Saya angkat seperti ini aja ya biar teman-teman bisa ngeliat ya. Nah, sekarang pressure switch 2 kontak. Nah, teman-teman, ini copot. Nah, tuh pressure switch 2 kontak dan pompa 2 pun kontak. Lihat ya, indikator LED-nya ya, P1 dan P2 nyala, H1 dan H2 nyala. Oke, jadi teman-teman bisa lihat kan, yang hidup duluan, yang on duluan pompa 1 ya, lalu pressure tercapai ya kan. Kita coba matikan pressure switch 2 ya kan. Harusnya kan karena input pompa pressure 2 nya dari pressure switch 2, seharusnya pompa 2 yang mati ya, tapi hasilnya enggak, yang mati nanti pompa 1, karena siapa yang hidup duluan itu yang mati duluan ya. Jadi pompa bekerjanya waktunya relatif sama. Teman-teman bisa lihat ya, dan seperti pernah saya sebutkan sebelumnya, ASR-nya ada delay-nya, dan itu yang saya suka. Oke, antara on off-nya ada delay-nya ya. Kita hidupkan lagi. Oke, kita coba matikan lagi pressure switch 2. Apakah pompa 2 yang mati atau pompa 1 yang mati? Pompa 2 ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi siapa yang on duluan, dia akan off duluan ya, walaupun pressure switch-nya yang on off awal tuh cuma di pressure switch 2, cuma satu ini doang ya. Coba ini satu saja, tapi bisa membuat pompa HSR ini, membuat pompa itu bekerja, bisa memprioritaskan mana yang duluan hidup dan itu duluan yang off gitu ya, mana yang duluan on itu yang duluan off kalau sudah tercapai ya kan. Oke, kita matikan. Oke, satu lagi teman-teman ya, di ASR ini saya lupa jelaskan sebelumnya. Ini di ASR ini uniknya ada satu teman-teman, dia ada timer yang sudah fix dari pabrikannya, dibuat bekerja secara bergantian. Jadi ada timer 10 menit pompa pasti bergantian. Jadi tanpa dia harus ada kontak kedua dengan satu kontak pun pompa ini bisa bekerja secara bergantian. Jadi misalnya ada pompa 1 hidup nih ya, bekerja selama 10 menit, dan air tuh pompanya bekerja terus-menerus selama 10 menit gitu kan. Dan si ASN membaca sudah waktu 10 menit, dia memindahkan dari pompa 1 ke pompa 2 gitu kan ya. Kita coba ya, tapi sebentar saya cari timernya dulu. Oke teman-teman, kita ada pakai handphone saja ya, kita hitung timer waktunya ya. Kita mulai ya. Oke, mungkin beda beberapa detik ya, karena saya harus nggak bisa bersamaan. Saya coba ini dulu ya.
Oke. Sekarang pompa 2 yang on ya. Nah, kita tunggu selama 10 menit apakah dia akan berpindah sendiri atau enggak. Oke, nanti videonya saya percepat saja ya, karena kalau nunggu 10 menit pasti kepanjangan. A few moments later. Ya teman-teman, tinggal beberapa detik lagi ya. Kita coba lihat apakah dia pindah ke pompa 1. Iya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi timer ini fix ya, dari aplikasinya sudah segitu, nggak bisa dikotak-katik lagi. Jadi HSR ini selain teman-teman bisa gunakan untuk booster, kalau saya khususnya untuk booster ya, teman-teman juga bisa gunakan ini untuk pompa transfer atau pompa submersible misalnya, buat sampit atau sewage ya. Kalau untuk pompa transfer ya, teman-teman tinggal di connect saja dua kabel ini ya. Ini untuk atas dan bawahnya ya, bisa seperti itu, bergantian seperti itu ya kan. Nah, kalau untuk pompa sampit teman-teman bisa gunakan ini sebagai di connect ke pelampung ya, pelampung 1 dan pelampung 2, dan bekerjanya ini parallel alternate ya, bergantian dan bisa saling backup. Nah, untuk pompa submersible yang pakai floating suite ini, yang dibedakan nanti tingginya ya, tinggi antara floating suite 1 dan floating suite 2. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton. Buat yang belum subscribe, bisa di subscribe kalau Anda suka, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ya kan. Oke, sampai di sini dulu, kita jumpa nanti di next project. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.